sesuai mengaji. Jadi di situ halaman kita tipis dan ini program baru, segmentasinya insya Allah untuk mudah. Dan sebelum kita mulai kajiannya, Ana mau ada pertanyaan terlebih dahulu untuk teman sekalian. Tadi siapa yang melanjut dari kajian pada maghrib plus kajian pada isya ini? Insya Allah ada hadiahnya. Insya Allah. Nanti kalau boleh tahu ingat kenapa mas lanjut dari pada maghrib sampai pada isya ini lanjut motivasinya apa kira-kira? Motivasinya apa itu? Insya Allah. Baik, nanti hadiahnya bisa ke panitia ya. Ada lagi satu mungkin dari teman sekalian. Tahu semua. Tuh anak kecil tuh, bukan anak muda. Tuh, ada anak kecil ya. Insyaallah. Berdiri. Berdiri, ini ya. Mungkin panitia nggak bisa lagi. Yang mas. Nah, Ya, apa motivasinya? Untuk menuntut ilmu. Bersama. Kita masih. Baik, kawan. Yang bisa di panitia. Baik, teman sekalian, sebelum kita mulai mungkin bisa merapatkan tempat duduknya agak ke depan. Jadi yang bagian tengah bisa merapatkan tempat duduknya ke depan. Insya Allah tidak mengapa di depan kamera sini. Insya Allah tidak mengganggu dari tim multimedia. Jadi kita bisa istilahnya mendapatkan faedah dan tegangan besar. Dan pembahasan kita pada malam hari ini, insya Allah kalau dia dari judul posternya itu brosis. Ini kata-kata pemuda jasa. Istilahnya kata-kata pemuda brosis, raih surga di masa muda. Jadi kita bicara masalah yang perlu dilihat di sini, kata-kata surga dulu. Jadi surga ini kan tujuan kita. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Semua orang muslim tujuannya masuk surga di sana dan berbagai macam makan. Kemudian kalau misal yang laki-laki mungkin ngejarnya dari surga dan seterusnya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu saat kenikmatan apa saja yang ada di surga itu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah senang sekali kalau kumpul sama anak muda, itu senang. Karena kita jadi merasa masih muda. Iya kan? Kecipratan ya. Ya. Insya Allah semua yang ada di majelis ini masih muda, baik muda umurnya ataupun muda bukan umurnya tapi semangatnya, insya Allah. Jadi muda itu bisa jadi muda hakiki asli, yaitu umurnya masih berapa? Kalau muda itu mulai dari 15 tahun sampai 30. So rata-rata masih muda ya. Ada masih muda juga, tapi bukan usia, tapi semangat. Ini berarti muda majas, muda tapi nggak asli. Ya, semangatnya yang muda, tapi umurnya nggak bisa bohong, gitu ya. Yang kedua, kita harus apresiasi kajian-kajian anak muda, karena memang kita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Anak-anak muda butuh kepada bimbingan yang lebih berilmu, yang lebih tua, lebih berpengalaman, dan yang tua hendaknya menyayangi, mengasihi, dan membimbing yang lebih muda. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi yang muda harus hormat kepada yang lebih tua, dan yang tua harus menyayangi yang lebih muda.
Ya ini, sehingga dengan demikian insya Allah terwujudkan kebahagiaan dalam hidup ini. Kita saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman semuanya yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surga ini masalah yang sangat menarik. Karena semua kita kalau ditanya pengen masuk surga apa enggak, yakin semuanya jawabnya apa? Pengen masuk surga. Bahkan orang paling durjana sekalipun kalau ditanya pengen masuk surga apa enggak, pengen masuk surga. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kalau kita itu bisa masuk surga, bisa menginjakkan kaki kita di surga, bisa terhindar dari neraka. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah yang sukses. Jadi sukses yang sesungguhnya itu apa? Kalau kita sukses akhirat, kalau kita sukses meraih surga. Sekarang kan enggak. Banyak orang itu menggambarkan sukses itu sukses dunia. Ya, sukses sebagai pesepak bola dibilang apa? Sukses. Sukses ya, meraih jabatan, tahta, harta dibilang sukses. Bukan itu sukses. Percuma sukses dunia, tapi sejengkal tanah kita tidak meraihnya di surga. Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Ya, surga adalah dambaan kita semuanya. Karena di sanalah tempat asli kita. Bapak kita aslinya di mana? Surga. Nabi Adam alaihissalam. Ya, cuma kemudian diturunkan ke dunia ini sementara sebagai ujian bagi kita semuanya. Dan kita semuanya pasti balik ya ke surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa beriman dan beramal saleh. Tentang kenikmatan dan kedahsyatan surga ini panjang ya Mas, kalau diceritain panjang ya, tapi saya sarankan kepada teman-teman yang pengen tahu tentang detail masalah surga bisa baca buku yang dikoreskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ada beliau menulis sebuah buku yang khusus bahas tentang indahnya surga, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang sudah diterjemahkan dengan judul Tamasya ke Surga. Itu detail bahas tentang surga itu, mulai dari nama-nama surga, pintu-pintu surga, tingkatan-tingkatan surga, buah-buahan di surga, pohon-pohon di surga, sungai di surga, ya, kemudian bidadari-bidadari surga, bagaimana mereka, minumannya, pakaiannya, lengkap. Ya. Namun singkat saja tentang masalah surga ya, keindahan dan kenikmatan surga adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Fussilat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kalian di surga itu apa saja yang diinginkan oleh kalian. Kamu pengen apa aja ada di surga. Kamu minta apa saja ada di surga. Sebagai hadiah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keindahan apapun yang kita lihat di dunia ini, ya, contoh tempat paling indah di mana? Mana? Ngerti nih Indonesia tuh ya? Ya. Kalau di Indonesia apa yang paling bagus? Di mana? Batu, Puncak, ya. Kalau luar negeri, Swiss misalkan, ya, tempat-tempat yang bagus. Seindah apapun tempat tersebut, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kecil.
Nabi SAW pernah menggambarkan perbandingan antara kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di surga. Kata Nabi, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan kenikmatan di surga, kenikmatan di akhirat, kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Kemudian dia tarik. Perhatikan berapa tetes yang nempel di jarinya. Coba, pernah ke lautnya? Nah, praktekkan hadis ini. Celupkan tangan kita ke laut, terus tarik. Yang nempel di jari paling berapa? Ada 1 ember? Gak bakalan. Paling cuma setetes, dua tetes. Itu pun segera sirna. Terus pandang lautan yang begitu luas. Hamparan lautan yang begitu luas. Setetes 2 tetes ini gambaran apa? Dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas itu gambaran surga. Hamparan kenikmatan di akhirat. Nggak ada apa-apanya setetes 2 tetes itu. Maka jangan sampai kita terlena dengan setetes 2 tetes, terus lupa sama hamparan lautan yang begitu luas. Dunia ini, kata Nabi SAW, nggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu kan kecil ya, kecil banget. Ini sayapnya, lebih kecil lagi. Nabi juga pernah menggambarkan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Ya, hina. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga jauh lebih dari apa yang kita bayangkan di dunia ini. Bayangkan, Nabi pernah mengatakan, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat penyimpanan cambuk penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya tok itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi juga pernah mengabarkan kerudung atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudung itu ya. Kurung wongnya ya. Baru kerudungnya tok saja atau mahkotanya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum bidadarinya sendiri. Masya Allah. Intinya ya teman-teman sekalian ya, kita semuanya hendaknya menjadikan surga sebagai finish akhir kita, tujuan hidup kita. Dunia hanyalah jembatan yang harus kita lalui, yang harus kita jadikan sebagai sarana untuk meraih surga tersebut. Jangan sampai kita terlena dengan dunia yang hina, yang fana, terus kita lupa sama surga yang ya begitu indah. Ya, ingat semua kita pasti akan mati. Ya, dan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat nanti. Ya, maka jangan sampai kita terlena dengan masa muda kita. Ya, kita gunakan dengan huru-hara, kita gunakan dengan foya-foya. Sampai apa itu yang biasanya kata orang itu kecil di manja, muda foya, kaya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Enak surga ini sopo. Nah, intinya mari ya kita semuanya beramal untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bisa meraih ya dan meraih kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke obrolan saat ini kita coba tes bapak dulu mereka ini ada atau tadi fokus mendengarkan. Jadi ya sedikit mengulas dari yang disampaikan tadi, jadi ada pertanyaan yang bisa jawab nanti bisa setelah dia. Tapi
Jadi disebutkan kitab yang bisa menggambarkan keindahan surga ya Ustaz. Iya. Saya bisa jawab Arab dan terjemahannya dan pengarangnya. Oh iya, siap. Pengarangnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Judul kitab Arabnya Ahli Allah ila Biladil Afrah. Judul Indonesia Tamasya. Tamasya ke surga. Ya betul, betul. Masya Allah. Kasih hadiah ini, hadiah. Siap. Hadiahnya akhwat. Baik, satu lagi mau sekali. Siapa yang bisa sebutkan keindahan surga yang tadi disampaikan oleh Ustaz? Nah, ini yang bisa jawab isinya nyata tadi. Angkat betul. Oh, oleh double itu mau wes iku. Begitu. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ayo. Apa saja keindahan-keindahan surga? Di surga, bawah surga, sungai-sungai surga. Boleh ya Ustaz. Yang lain satu lagi mungkin. Keindahan surga yang pertama untuk bidadari surga berbeda dengan bidadari sisinya. Berikutnya. Sing diapal bidadari. Tadi bidadari, ini bidadari. Bahkan dunia takdir dalam dunia Allah. Dunia itu lebih berharga daripada dunia takdir Allah. Dan harga Allah. Masa kau minat persyukuran alam. Ada kata dunia ini ada nilainya satu seperti satu saja, maka orang kafir tidak akan diberikan satu lain. Baik, Waalaikumsalam. Tadi dari awal sampai akhir yang jawab pertanyaan bisa nanti setor nomor HP ke panitia ya. Insya Allah dia dikirim pulsa. Insya Allah. Jadi kalau pulang selesai kajian bisa setor nomor HP-nya ke panitia di kameramen. Insya Allah nanti akan dikirim pulsa oleh penulis kaji. Nanti insya Allah di kameramen juga masih ada pertanyaan juga insya Allah. Baik, kembali ke obrolan kita Ustaz. Tapi yang dikasih pulsa buat ngaji loh ya. Bukan buat setan sama pacar nanti. Baik, tadi sudah dibahas tentang kaidah surga Ustaz. Nah. Nah, kita dari judul ada surga, ada surga. Sekarang kita bicara masuk pemuda Ustaz. Pemuda ini kan kalau kita pilih dari diri pribadi sendiri, pemuda ini kalau masih muda tenaganya kuat dibandingkan dengan yang tua. Jadi kayak main futsal kuat, kemudian main olahraga kuat dan seterusnya. Kemudian secara waktu juga masih belum terlalu sibuk amat. Mungkin masih kuliah, mungkin masih sekolah dan seterusnya, dibandingkan dengan yang tua, mungkin sudah kerja, sudah ada keluarga dan seterusnya. Nah, ini apa posisinya para pemuda ini dengan keutamaan ini tadi untuk bisa meraih surga Ustaz? Ya. Ya, Masya Allah. Masa muda ini adalah salah satu masa emas dari kehidupan kita. Dalam pertumbuhan kita sebagai umat manusia itu kan melalui beberapa tahapan. Ada masa kecil, kemudian masa muda, terus balik lagi, ya tua, lemah lagi. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Ar-Rum ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah. Allah menjadikan kalian itu dari lemah. Awalnya lemah kita ini. Awal lahir, isone apa? Nangis tok. Owe-owe tok. Nggak bisa ngapain. Ya. Membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nggak bisa apa-apa. Kemudian tumbuh menjadi orang yang kuat.
Ya, maksudnya ketika kita sudah mencapai masa muda, kuat. Kemudian setelah masa kuat tersebut, kata Allah, kalian lemah lagi. Yaitu kalau sudah apa? Lanjut usia. Sudah tua, sudah sakit-sakitan. Ini adalah tahapan kehidupan manusia. Ya, awalnya lemah, kemudian kita kuat, terus kembali apa? Lemah lagi. Seperti rembulan. Pernah memperhatikan rembulan nggak? Awal muncul rembulan itu apa? Kecil. Nanti kalau pas 15, tanggal 15, Insya Allah seger gitu kan? Ya, lihatnya bulan purnama, indah. Nanti setelah itu mengecil lagi. Begitulah kehidupan kita, teman-teman. Ya, awalnya dulu kita masih kecil, ya, bisanya cuma nangis. Kita sangat butuh sama bantuan orang tua kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekarang kita dikasih masa muda, ini masa yang penuh dengan potensi, kekuatan, ya, waktu luang dan lain sebagainya. Dari potensi-potensi yang ada di masa muda. Makanya kita harus betul-betul memanfaatkan masa muda ini sebelum nanti masa muda tersebut sirna dari kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perhatikan ini, siapa tahu nanti masuk ujian. Nah, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa itu? Pertama, nomor 1 ini malah, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi artinya aji mumpung, masih muda, manfaatkan sebelum nanti tua. Ngaji ilmu agama, sekarang banyak kajian-kajian, mumpung. Karena nanti kalau sudah tua, susah. Ya, harus mikir ini, mikir itu, cari nafkah, bayar utang, pusing udah. Ya kan? Nah, yang kedua, kata beliau, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Karena orang kaya itu enggak terus menerus. Ya. Kadang orang kaya terus bangkrut. Kadang orang kere berubah jadi kaya, gitu kan? Nah, mumpung masih kaya, gunakan sebaik-baiknya untuk bantu, ya, untuk beramal soleh, sedekah, zakat, ya, membantu dakwah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum, ya, sakitmu. Mumpung masih sehat, manfaatkan. Ya, karena kalau sudah sakit, repot. Mau sholat berjamaah nggak bisa berjamaah. Mau ikut taklim nggak bisa karena sakit, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Mumpung kita masih bisa bernafas, manfaatkan. Ya, selagi Allah ngasih kesempatan kepada kita. Lebih-lebih sekarang teman-teman kita lagi berada di bulan apa ini? Dzulhijjah. Bulan-bulan terindah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah bersumpah dengannya. Bulan di mana Allah mengabarkan, Nabi mengabarkan, ini adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Waktu-waktu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka gunakan kesempatan ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sebelum nanti kita mati. Kemudian yang terakhir kata Nabi, yang kelima adalah wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah ini, jadi manfaatkan 5 perkara ini sebelum datang lawannya. Dan ingat teman-teman, ya, bahwa kita semuanya nanti kelak di akhirat, kita semuanya yakin, sebagai seorang muslim yakin bahwasanya kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Ada hari di mana kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hanya termasuk rukun iman adalah iman kepada hari akhir, gitu kan?
Nah, Nabi mengabarkan bahwa kita semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang masa muda kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Gak akan bergeser 2 kaki hamba besok pada hari kiamat, saking macetnya pada hari itu dia. Ya, semacet-macetnya kita di dunia ini, entah di Jakarta, di Surabaya, atau pas lagi mudik, sak macet-macetnya kita di dunia ini, kaki masih gerak, masih bisa. Tapi nanti di akhirat, ya nggak bisa gerak. Sampai ditanya 4 hal. Nah, ya, dicatat di sana ya. Coba ngerti mlebu ujian. Ya. Nah, akan ditanya 4 hal. Nomor 1 adalah apa? An umrihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Usianya itu dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk mengejar duniakah? Ataukah untuk mengejar surga? Yang kedua, nah ini yang menjadi pembahasan kita. Wa an syababihi fima abla. Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Ya, dihabiskan untuk ibadahkah? Untuk amal-amal yang bermanfaatkah? Atau dipakai untuk dosa? Pacaran, tawuran, narkobaan, ya, atau yang lainnya. Tergantung, nanti akan ditanya tuh. Ditanya di hadapan Allah SWT, masa mudamu dipakai untuk apa? Dihabisin untuk apa? Pakai untuk ngaji, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, atau sebaliknya, dipakai untuk apa? Dosa. Nanti ditanya oleh Allah. Kemudian wa'an ilmihi fima amila bih. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah juga adalah tentang ilmunya. Diamalkan enggak? Makanya teman-teman ya, satu hal penting yang perlu kita garis bawahi, tujuan dari ngaji ilmu itu adalah apa? Amal. Ngaji itu kita belajar ilmu agama, dapat ilmu agama itu sama seperti kita dapat harta, sama seperti kita dapat wanita dan sebagainya. Ini salah satu kelezatan dunia. Belum menjadi kelezatan akhirat. Kapan menjadi kelezatan akhirat? Kalau kita amalkan. Baru dia menjadi kelezatan akhirat. Makanya kita akan ditanya nanti. Sampai ngaji-ngaji, ikut kajian, riwa-riwi, ya, ikut tablik akbar, ikut kajian rutin, kajian ini, diamalin enggak? Itu akan ditanya sama Allah SWT. Udah ngerti hukum ini, tapi masih nerjang. Nanti ditanya tuh sama Allah SWT. Nah, kemudian yang keempat, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan yang keempat adalah tentang harta. Dan karena beratnya masalah harta, ditanyanya dari 2 hal. Kalau tadi kan satu-satu ya. Kalau harta itu ditanya dari 2 sisi. Min ainak tasabahu, dari mana dia mendapatkannya? Ya, oleh duit itu kondi. Kok maling duit orang tua kah? Ya. Nah ini. Naudzubillah ya, jangan sampai ya. Bagi kita anak-anak ya, muda. Ya, ini masih ada. Ya, terutama kalau yang sudah kecanduan narkoba, miras, rokok, ya. Nah, nggak dapat duit akhirnya apa? Dia juga nggak kerja. Ya wes. Apa yang dilakukan? Ya ngambil, maling. Ya, mungkin maling punya orang tuanya itu masih mending. Kadang-kadang mau maling harta orang tuanya, orang tua ini juga kere, nggak ada duit. Akhirnya punya tetangganya, punya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sisi yang kedua harta itu yang ditanya apa? Wa fima anfaqah. Untuk apa dia belanjakan? Dikasih duit, dikasih harta itu dipakai untuk apa? Jadi ini teman-teman ya, jadi masa muda ini masa yang penuh dengan potensi, masa yang
kita banyak kekuatan, masih kuat, kemudian juga masih banyak waktu longgar, maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya masa muda ini ya sebelum hilang dari kita. Ya, Hafsah binti Sirin, ini salah seorang tabi'in, ya, anaknya Ibnu Sirin, seorang wanita. Dia pernah mengatakan, ayyuhas syabab i'malu fa innal amala fis syabab. Wahai anak-anak muda, beramallah kalian di masa muda, karena amal yang sesungguhnya itu di masa muda. Artinya mumpung masih muda itu semangat, ngajinya semangat, ibadahnya semangat, ya, beramal-amal kebaikan itu mumpung masih muda semangatlah. Karena amal yang sesungguhnya itu di masa muda. Karena kalau sudah tua itu mau ikut pengajian, ada titik wis mikir-mikir wis, ya kan? Kalau sudah tua, ya fisiknya nggak bisa dibohongi lagi. Gitu. Jadi intinya teman-teman, masa muda masa yang penuh dengan potensi, masa yang kuat, masih banyak waktu luang, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum mengenai jawaban berikutnya, jadi kita tes lagi untuk teman sekalian. Maknanya satu cuma jawabnya apa aja, dan sepertinya yang bisa ada yang mengatakan. Jadi kan disebutkan ada 5 perkara, sebelum 5 perkara, dan juga 4 hal dari ditanya di akhirat tadi. Jadi siapa yang bisa sebutkan 5 perkara plus 4 hal itu? oh iya kan, metu temenan kan pas ujian. Bener saya. Tapi sudah tak bocorin kisi-kisinya tadi. Iya. Gak boleh lihat ya? Masya Allah. Berdiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan 5 perkara dan 5 perkara yang tadi dikatakan oleh Mas Kevin. Jadi Nabi bersabda, pakai 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Ngelirik-ngelirik titik kau apa ya. Yang kedua adalah masalah sehat sebelum kaya sebelum miskin. Lalu yang ketiga adalah sehat sebelum sakit. Yang keempat adalah hidup sebelum mati. Lalu yang kelima adalah waktu luang sebelum waktu sibuk. Lalu 4 perkara yang ditanya di akhirat. Artinya yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Lalu yang kedua adalah tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Yang ketiga tentang ilmunya, dia makan atau tidak. Lalu yang keempat adalah hartanya. Hartanya ini ditanya tentang 2 hal. Yang pertama dari mana ia mendapatkannya, dan yang kedua ditanya kemana ia mengerjakannya. Masya Allah. Nuntas. Pulsanya tambah itu. Hadiah pulsanya tambah itu. Begitu ya? Iya. Ya, ini bisnis Mas Rajuli di awal. Berarti kemudian tadi setelah disebutkan Pak Ustaz di bawah keadaan Hafsah bin Muslim. Jadi ternyata beramalah kalian di masa muda karena amal sesungguhnya di masa muda. Iya. Nah ini kita tadi sudah singgung tentang kehidupan surga, kemudian juga kita singgung tentang keutamaan amal muda. Sekarang kita lebih detail tentang amal saja. Yang kira-kira bisa dilakukan amal muda itu untuk meraih surga itu. Masya Allah, Masya Allah, ya. Betul teman-teman ya. Untuk meraih surga itu tentu bukan hanya sekedar dengan angan-angan saja, bukan dengan mimpi tok, bayangin tok, menghayal, ya, menghayalin bidadarinya tok, ya, menghayal tok gak dapat surga, cuma menghayal. Maka harus ada yang namanya apa?
amal, usaha. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang disiapkan untuk kalian karena sebab amal kalian. Jadi amal ini salah satu apa? Pengetuk, pembuka pintu surga. Kalau kita pengen masuk surga, ya harus beramal gitu loh. Jangan cuma menghayal-menghayal aja. Harus diaplikasikan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Nah, berbicara tentang amal untuk meraih surga sebenarnya banyak. Ada sebuah buku yang bagus juga, sudah diterjemahkan juga, 62 amalan pengetuk pintu surga. Yaitu dijelaskan panjang banget amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Itu buku bagus itu. Sudah diterjemahkan juga, kalau nggak salah cetakan Pustaka Imam Syafi'i. Tapi setidaknya ya untuk anak-anak muda ada beberapa kunci lah untuk bisa masuk surga itu. Nomor satu adalah semangat ngaji ilmu agama. Harus semangat ngaji ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah pelita yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita mau bepergian misalkan, kita butuh petunjuk ya kan? Saya mau ke Masjid As-Salam ini, boleh Google Map deh, gitu ya. Kalau nggak tahu rutenya, nyasar. Ya, pengen yang Surabaya iso bablas ke Sidoarjo mungkin, ya kan? Masjid As-Salam kan juga banyak gitu. Nah, tapi kalau saya tahu rutenya, nyampe tujuan. Begitu juga, kalau kita pengen masuk surga, ya harus tahu jalan menuju surga apa, pelitanya apa, petunjuk jalannya apa, harus tahu. Nah, petunjuknya itu apa? Ilmu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Ya, jadi kalau kita pengen masuk surga, kunci utamanya semangat ngaji ilmu agama, terutama anak muda, mumpung masih muda. Kata Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum nanti tua. Karena kalau udah tua, susah. Untuk belajar itu susah. Kenapa? Banyak tanggungan. Kalau udah tua banyak tanggungan, pikiran. Ya, dia harus kerja, cari nafkah untuk istri anak-anaknya. Dia harus kerja untuk bayar utang, kontrakan turun bayar. Ya. Mau ngapalin juga susah kalau sudah tua. Ya, baru hafal 1 juz, hilangnya 5 juz. Angel ya, kalau sudah tua susah. Tapi kalau masih muda, ya, saya belum banyak tanggungan, belum banyak beban, sehingga bisa lebih fokus untuk belajar. Nah ini, banyak orang menyesal kenapa dulu masa mudanya apa? Nggak dipakai untuk belajar ilmu agama. Tapi penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran katanya, ya kan? Nah, ya laitas syababa yaudu. Andaikan masa muda itu bisa balik lagi, tapi kan nggak bisa balik. Nah, yang kedua, kunci meraih surga yang kedua, yang paling penting juga adalah memperkuat iman, memperkuat tauhid. Tanpa iman, nggak usah berharap bisa masuk surga. Tanpa tauhid, ya nggak usah menghayal bisa masuk surga. Nggak bakalan dibukakan pintu surga bagi Anda. Ya, surga hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah ini, makanya anak-anak muda
dalam proses belajar prioritas utamanya adalah apa? Memperbaiki iman, memperbaiki tauhid, memperbaiki akidah, harus jadi prioritas utamanya. Tahu kisah Ashabul Kahfi yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi? Itu anak-anak muda ya, yang kita dianjurkan setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi kan. Nah itu suka baca apa enggak? Insya Allah ya. Terus tahu artinya enggak? Nah, dibaca artinya tentang kisah Ashabul Kahfi itu Masya Allah luar biasa. Apa yang Allah SWT katakan tentang Ashabul Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu fityah. Fityah itu jamak dari fata, anak-anak muda. Mereka itu anak-anak muda yang beriman kepada Rabb-nya, yang punya iman, akidahnya kuat. Ya, mereka nggak setuju dengan kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh masyarakatnya, kaumnya, sehingga mereka kemudian ngumpul gitu ya. Ngumpul, ada beberapa orang, terus sama anjingnya kan gitu ya, sama anjingnya, terus karena mereka dikejar-kejar dicari-cari sama raja yang zalim saat itu, mereka berlindung di kahfi goa, ya. Kemudian Allah tidurkan mereka beberapa tahun lamanya, kan gitu, untuk menyelamatkan akidah mereka, agama mereka. Jadi itu anak muda harus kuat imannya, karena iman ini adalah kunci kita, ya, pondasi kita, penentu nasib kita. Apa kita di surga atau di neraka tergantung pada tauhid kita. Ya, kalau iman kita mantap, tauhid kita kuat, apapun ya cobaan yang menerpa kita akan tegar. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi dulu. Siapa? Bilal dijemur, dipanaskan di padang pasir. Ya, Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombaknya sampai tembus farji, sehingga dia menjadi wanita yang pertama kali syahid dalam agama Islam. Khabbab ibn al-Arab, seorang sahabat yang disetrika punggungnya supaya dia murtad dari agama Islam, tapi dia nggak murtad, setrika. Ya, apa yang membuat dia tegar? Iman. Ya, kita kadang-kadang baru dibilang radikal, teroris, melempem misalnya. Ya, belum ada apa-apanya kita. Ya, belum ada apa-apanya. Pemuda itu harus apa? Harus kuat imannya, harus tangguh. Semangatnya semangat untuk agama, semangatnya semangat untuk surga. Ada kisah menarik, saya teringat yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, tentang ada salah seorang sahabat namanya Sa'd. Suatu saat Nabi SAW ngajak perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi mengundang para sahabat untuk apa? Untuk keluar perang. Ada salah seorang sahabat, anak sama bapaknya rundingan, siapa yang mewakili? Ya, bapaknya bilang, saya aja yang keluar. Ya, kamu tunggu ibu sama adik-adikmu di rumah aja. Anaknya nggak mau, ini anak muda. Ya, bapak udah tua, bapak aja yang istirahat. Perang ini butuh tenaga, biar yang maju adalah yang muda. Ya, udah, daripada ribut gini aja, kita undi. Ya, siapa yang muncul namanya, dialah yang berangkat jihad. Ternyata qadarullah yang muncul, yang menang adalah anaknya, Sa'd. Bapaknya melas. Ya, nah saya tahu ini yang keluar yang menang kamu.
tapi saya sudah mencium aroma surga di Gunung Uhud. Berikan jatahmu kepadaku. Apa jawaban anaknya? Wahai ayah, andaikan bukan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya akan berikan jatahku kepadamu. Tapi ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya tidak akan memberikan jatahku kepada siapapun, walaupun ayahku sendiri. Akhirnya dia berangkat dan dia meninggal dunia, gugur menjadi orang yang syahid sebagai syuhada Uhud. Yang setiap kali kalau kita umroh atau ziarah ke Madinah, kita dianjurkan untuk mendoakan kepada para syuhada Uhud. Jadi intinya apa? Yang kedua, yang paling penting adalah iman kuatkan. Terutama anak muda. Jangan cengeng. Jangan baru dibilangin tadi radikal, teroris, aliran nyeleneh, kebanjiran, atau mungkin kalau yang akhwat dibilangin apa? Ninja misalkan. Langsung melempem. Jangan. Ya, nggak usah digubris. Ya, nggak usah digubris, omongan orang nggak usah digubris. Yang penting kita berjalan di atas jalan yang benar, jangan hiraukan omongan orang. Ngurusi omongan orang nggak ada selesainya. Seperti kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ya, menginginkan semua orang senang sama kita, itu tujuan yang mustahil digapai. Pasti. Ketika kita beramal, itu ada pro kontra, itu pasti ada. Ada yang senang, ada yang mendukung, ada yang membuli, itu pasti ada. Jadi iman. Yang ketiga, yang paling penting juga adalah amal. Amal soleh. Dan itu banyak ya, amal-amal soleh kalau kita mau rinci banyak banget. Ya. Tapi setidaknya yang paling inti dari amal soleh adalah sholat. Maka perhatikan sholat-sholat kalian, wahai anak muda. Nabi aja memerintahkan kepada para orang tua untuk melatih, mendidik anak. Umur 7 tahun sudah dilatih apa? Sholat. Padahal umur 7 tahun itu sudah balik belum? Belum. Ya, kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian 7 tahun untuk sholat. Ya. Dan pukul mereka umur 10 tahun kalau nggak mau sholat. Suruh mukul. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah balik, udah terbiasa. Bapaknya nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah ngurui, dia jalan sendiri. Sudah terbiasa. Tapi kalau kasep bapaknya ngajarin nih, SMA, kuliah baru disuruh sholat, ngejak gelut. Ya. Tukaran DC, ya, debat. Kalau enggak, ngambek, kabur, ya kan? Nah, kalau terlambat begitu repot. Makanya disuruh sejak kecil untuk dilatih. Nah, maka anak-anak muda, nah ini, beramal, terutama sholat. Nah, sekarang ini banyak masjid-masjid, sing ketok, sing wis sepuh-sepuh. Mana anak-anak muda? Rata-rata di warung, kafe, ya, nongkrong, adanya. Umpamanya malam mingguan ini, golek sing remang-remang ya, guys. Nah, yang di masjid jarang. Nah ini, ya, anak muda yang saleh dia beramal. Terutama sholatnya dia perhatikan. Perhatikan. Insya Allah kalau sholatnya baik, yang lainnya ngikut. Yang lainnya ngikut. Kemudian yang terakhir, kalau mau ini dibahas amal yang menuju surga panjang ya, sampai subuh kayak nggak mari. Ya, tapi setidaknya yang terakhir adalah akhlak. Ini penting ya. Amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga yang paling utama adalah apa? Akhlak. Nabi SAW pernah ditanya, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yud'ilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa wahai Nabi yang paling banyak masukkan ke surga. Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Kemudian wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Kalau takwa kepada Allah, ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah, kayak sholat, hanya perhatikan sholatnya. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini hubungan antara seorang hamba dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan akhlak yang baik kepada manusia itu terkumpul dalam 3 hal. 1, dia berbuat baik sama orang, membahagiakan orang, menyenangkan orang, bantu orang, suka bantu orang. Ya, jadi jadilah kita orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jadilah anak-anak muda yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nih, dengan menyebarkan ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Bantu orang, ya kan? Ya, bikin acara-acara sosial misalkan. Ya, kayak teman-teman Surabaya Mengaji nih. Ya kan? Bermanfaat bagi orang. Kemudian yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Ini akhlak yang baik tuh. Gak suka menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan lisannya maupun menyakiti dengan tangannya. 2 hal ini yang harus dijaga. Karena ini yang paling banyak dosanya. 1 apa? Menyakiti dengan lisan. Menghina, membuli, hibah, namimah. Kata Nabi, aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Yang kedua, tangan. Ini juga banyak dosanya. Ya, nempeling orang, maling harta orang. Dan yang tidak kalah pada zaman kita sekarang, dosanya tangan juga adalah apa? Nah, komen atau posting, bikin status-status yang menyakitkan. Nah, ya kan? Tangan sekarang itu adalah lisan kedua. Hati-hati. Apalagi anak muda zaman sekarang senengannya apa? Di medsos, ya kan? Nah, ini. Hati-hati. Jari jemari kita ini akan ditanya sama Allah SWT besok dari hari. Hati-hati komen, ya, bikin berita-berita hoax, mencela orang, provokasi dan sebagainya. Hati-hati. Apalagi mencela pemerintahan dan sebagainya. Kok diciduk polisi nangis. Ya. Nah, yang ketiga, salah satu akhlak yang baik kepada manusia apa? Yaitu ramah, lembut, suka senyum ketika ketemu sama orang, salam, tabassumu kali ahi kalaka sodako. Senyummu kepada saudaramu itu apa? Nah, jadi yang ramah kalau sama orang, salam, jabat tangan, sama teman. Yang penting bukan teman sedia loh ya, teman yang sesama jenis. Ya, kok kita suruh ramah senyum, kok karo cewek senyum juga, wah ini gawat ya. Ya, atau istrinya tetangga, nah, bahaya juga. Nah, maksudnya senyum sama siapa? Teman, yang sama jenis lah. Akhwat sama akhwat, ikhwan sama ikhwan. Kita harus ramah. Itu akhlak yang baik itu. Ya. Jadi kita sebagai pemuda harus memperhatikan akhlak ini juga. Terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita rajin ngaji, ya. Kita menjalankan sunnah, cingkrang, jenggot kita pelihara, tapi akhlaknya bobrok. Itu juga salah. Semakin kita ngaji, adab kita, akhlak kita harus juga semakin baik. Apalagi sama orang tua. Ya, sama orang tua. Tunjukkan kalau kita semakin ngaji nih, akhlak kita semakin baik. Sekarang kan banyak permasalahan kadang kalau udah ngaji ditentang sama orang tua. Ya kan? Ditentang sama orang tua. Karena orang tua khawatir nanti ini aliran apa? ISIS lah. Panas. Ya, sumuk, ISIS tak sumuk, ya. Nah, atau disangkanya radikal dan sebagainya. Wajar, orang tua nggak ngerti gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menjabarkan, memahamkan kepada orang tua? Salah satunya dengan akhlak. Kalau kita akhlak kita baik, ngaji itu semakin baik, insya Allah
mudah untuk memahamkan kepada orang tua, ya. Nah, maka perhatikan baik, terutama kepada orang tua. Ada kisah menarik dulu, ada Yahya Al-Barmaki, seorang anak muda. Dia dipenjara sama bapaknya. Pas waktu itu musim dingin. Ya. Musim dingin, nggak bisa wudhu. Kalau pakai air dingin, nggak kuat, apalagi orang tua. Apa yang dilakukan oleh sang anak? Ya, dia ambil ember air, seember air, kemudian dia berdiri, embernya dia dekatkan dengan lampu, ya, panasin supaya besok mau subuh anget. Ketahuan sama polisinya, diambil lampunya. Apa yang dia lakukan? Ya, di seharian dia nggak tidur hanya untuk mendekap air tersebut. Harapannya apa? Supaya airnya anget, bisa dipakai oleh bapaknya untuk berwudu. Luar biasa akhlak, ya. Maka tunjukkan akhlak kita ketika kita udah ngaji, tunjukkan bahwa akhlak kita semakin baik. Nah gitu. Ya, itulah beberapa kunci untuk meraih surga. Sebenarnya banyak ya, tapi itu berapa itu? 4 ya. 4 yang paling inti lah ya. Wow. Baik, kita lanjut dulu pertanyaan untuk yang ngobrol kali ini. Untuk muslimah, jadi untuk muslimah ini kan tidak ada untuk muslimah, jadi mungkin yang merasa ini satu ajarannya dari dalam informasi. Nah, untuk muslimah jadi nanti catatannya, jadi ini kan tadi kajian mencatat, jadi nanti catatannya bisa foto, kemudian nanti diupload di stories Instagram, terus tag ke story mengaji. Dan nanti teman-teman panitia story mengaji bisa nilai dari catatan yang nanti tulis atau teman muslimah tulis. Nanti insya Allah yang sempurna atau yang bagus bisa dapat dia. Dan niatkan untuk share faedah aja di story Instagram, jadi bukan dia atau omnya, jadi niat share faedah plus tag Instagram story mengaji. Insya Allah mudah bisa insya Allah. Baik, yang terakhir sebenarnya sudah mau selesai. Jadi tadi sudah dipaparkan dari mulai dari surga, kemudian dari amal. Nah ini kita bahas yang terakhir ini maksiat. Jadi kemudian ini kan sebenarnya tinggi. Jadi mungkin sebagian kita masih melakukan maksiat kemudian seperti mendengarkan musik, mungkin ada pacaran, kemudian masih nonton bioskop dan maksiat yang lain. Nah ini mungkin Ustaz Abu Beda bisa memberikan nasihat bagi yang masih melakukan maksiat untuk orang kemudian. Iya, Masya Allah. Kalau berbicara tentang maksiat, sebenarnya yang ahli maksiat ini bukan anak muda aja. Kita semuanya ini para pendosa. Ya, yang tua-tua juga banyak dosanya juga. Bukan hanya anak muda saja. Hanya memang godaan untuk anak muda itu lebih berat, terutama fitnah syahwat. Kenapa? Karena anak muda istilahnya syahwatnya cek kenceng-kenceng ya, gitu. Ya, tenaganya masih kuat, ya, masih banyak waktu luang dan lain sebagainya. Coba misalkan kalau anak muda terus pas sepeda motoran dibalap, emosi. Coba kalau yang tua dibalap, nyantai, monggo, gitu. Ya kan? Tapi kalau anak muda dibalap, ini nantang ya, kan gitu. Itu menunjukkan bahwasanya secara emosional memang masa muda ini masa yang masih labil, ya, syahwatnya juga lagi tinggi-tingginya. Makanya Nabi SAW ketika menyuruh nikah, yang disuruh itu adalah anak muda yang diajak bicara. Ya ma'syaras syabab,
man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak muda, wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu di antara kalian menikah, menikahlah. Karena itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga farji, ya. Kalau nggak mampu, maka perbanyaklah puasa. Lebih-lebih ini bulan Dzulhijjah, banyak puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 banyak puasa. Terutama tanggal 9. Ya, terutama tanggal 9. Tanggal 9 menurut siapa? Pokoknya beda di tahun ini. Ya. Nah, untuk hati-hati tahun ini, untuk lebih hati-hati, puasa 2. Hari Jumat, hari Sabtu, ya, untuk lebih hati-hati. Ya. Hari Jumat karena itu bertepatan dengan Arafah di Saudi. Hari Sabtu karena itu keputusan, ya, pemerintah. Jadi untuk lebih hati-hati puasa saja dua-duanya. Toh kita di bulan Dzulhijjah ini apa? Dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Nah ini terutama anak-anak muda nih banyak puasa untuk mengekang hawa nafsunya. Ya. Nah yang juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika menyebutkan, ya, ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhum wa fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Kita nih kalau di dunia saja, sampean bawa sepeda motor atau bawa mobil, terus pewanas, Surabaya kan pewanas ya. Ya, kita pasti akan cari tempat yang teduh, ya enggak? Nah, ben enggak kepanasan sepeda motor ya, mobilnya. Nah, di akhirat nanti lebih panas daripada itu. Karena matahari akan didekatkan. Ya. Bahkan manusia saat itu dalam keadaan apa? Telanjang. Telanjang, kaki perempuan telanjang. Tidak berhitam, tidak bersandal. Matahari didekatkan 1 mil. Manusia bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai betis, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam. Tentu kita semuanya butuh pada naungan. Nah, ada 7 golongan kata Nabi yang akan mendapatkan naungan. Salah satunya siapa? Kalau ada yang bisa menyebutkan, ini dari saya nih pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah? Salah satunya adalah pemuda. Siapa yang bisa? Nah, Bismillah, pemuda yang cinta masjid. 7. Masih jitok aku. Pemimpin yang hadir. Kayak oleh pulsa siji lah. Rp1. Pemimpin yang hadir. Pemimpin yang adil, betul. Pemuda yang cinta masjid. Ya. Yang ketiga, Pemuda yang beda. Yang cinta masjid itu beda lagi. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Terus. yang kedua, yang ketiga, Yes. Mandek, yes. Pas. Nah. Ayo, nyerah Isa. Mau nambahin itu? Baik. Ya, ada yang bisa? Enak ya. Delok Google deh. Masih ada kesempatan nih. Nah, ada yang bisa? Nggak ada. Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang jauh dalam kerana Allah. Tiga, pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid atau dengan masjid dan masjid. Keempat, Yang ketiga itu bukan pemuda. Seorang, nah gitu. Kalau seorang itu nggak mesti pemuda gitu loh. Nah, lalu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang kaki tidak Masya Allah. Loncat langsung ke tujuan tuh. Ke susu ini. lalu ada seorang Iya. yang nangis dulu yang berdiri. Iya. Lalu ada seorang yang mencintai karena Allah. Lalu ada seorang yang dia tidak berzina tapi dia mengatakan saya kepada Allah. Iya, Masya Allah, ahsan. Walaupun nggak urut ya. Iya, betul. Tadi salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena langka. Anak muda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu langka. Apalagi tadi yang selanjutnya, seorang yang diajak, digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi dia ngomong apa? Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Ya, ini ada seorang anak muda digoda sama cewek cantik, bukan elek loh ya. Kalau elek mungkin nggak hurt ya. Nggak maunya karena alergi gitu ya. Bukan karena takut sama Allah SWT. Ini yang godain apa? Cantik, orangnya zen, masya Allah gitu ya. Tempatnya juga aman, nggak ada yang lihat. Tapi dia bilang apa? Ini akhafullah, saya takut sama Allah SWT. Masya Allah. Nah, ini orang-orang yang hebat. Nah, berkaitan dengan apa namanya banyaknya anak-anak muda pada zaman kita sekarang yang terlena, terjerembab dalam kemaksiatan. Ya, mungkin perlu untuk mengingat, ya, satu bahwasannya kita semuanya ini bakal mati. Jangan terlena dengan masa muda, karena usia itu bukan patokan. Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Ada tulisannya nggak? Enggak. Bahkan yang paling banyak mati itu anak muda loh. Yang paling banyak mati. Yang tua itu jarang. Ya, maka jangan sampai kita ini terlena dengan masa muda kita. Betapa banyak anak muda keluar dengan gagahnya, pakai sepeda motor ninja, pulang tinggal nama. Gak jaminan. Banyak orang yang sakit, gak mati-mati. Ada orang yang gak sakit, mati. Ya, nah, maka jangan terlena dengan masa muda. Mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah SWT, ya, gunakan dengan sebaik-baiknya, segera bertaubat kalau memang kita terjerembab dalam maksiat, jangan tunda-tunda. Iyyaka wat taswif, fa innahu jundun min junudi iblis. Kata seorang ulama, jangan nunda-nunda, nanti. Ini biasanya anak muda gitu. Ntar aja lah, sekarang mumpung masih muda, dienak-enakin dulu. Ya, kita seneng-seneng dulu, mumpung masih muda. Ya kan? Nah, siapa yang jamin umurnya dia sampai tua? Pas lagi seneng-senengnya, nggak taunya mati. Malaikat maut mencabut nyawanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya yang harus kita sadari bahwa kita semuanya ini bakalan mati. Dan kematian itu tidak mengenal usia. Bisa jadi kita yang masih muda malah lebih mendahului orang tua kita. Ya kan? Nah, betapa banyak anak-anak mati duluan daripada orang tuanya. Jadi jangan terlena dengan nanti. Karena itu adalah serjadu iblis. Iyyaka wat taswif fa innahu jundun min junudi iblis. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib juga, innama akhafu alaikum musnatain. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu dua perkara. Tulul amal wattiba'ul hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Amma tulul amal fayunsikum anil akhirah. Adapun panjang angan-angan, kenapa? Karena itu bisa melalaikan kalian dari akhirat. Panjang angan-angan.
Wah, nanti saya akan berumur panjang, nikah, punya istri cantik, ya, istrinya ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Masya Allah. Menghayal gitu, terlalu berlebihan, ya. Nanti saya mau begini, begini. Itu akan melalaikan kalian dari akhirat. Wa ammat tibaul hawa fayasuddukum anil haq. Adapun yang aku khawatirkan kepada kalian adalah mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu itu bisa membuat kalian menolak kebenaran. Karena orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ketika datang nasihat kebenaran kepadanya, dia akan menolaknya. Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan kita terlalu panjang angan-angan, ya, nunda-nunda amal kita, entar aja. Nah ini hati-hati nih anak muda. Kemudian yang saya ingatkan juga, wahai anak muda, ya, hindari kekosongan. Sibukkan diri kalian dengan yang bermanfaat. Jangan ada kata pengacara, pengangguran banyak acara, luntang-lantung nggak jelas. Itu bikin kita malah terjerumus dalam dosa. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan dengan ngaji ilmu agama, ya, sibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jangan sampai bengong, jangan sampai nganggur, kosong. Karena kekosongan ini adalah celah bagi setan untuk menjerumuskan kita. Antum misalkan masuk ke media sosial misalkan, ya, mau buka media sosial atau internet dan sebagainya, pastikan antum butuhnya apa. Kalau antum nggak ada butuhnya, setan akan menggelincirkan untuk buka ini, buka itu. Apalagi zaman sekarang, kita dipermudah untuk maksiat. Kalau dulu orang mau maksiat itu susah. Dulu orang itu mau maksiat itu apa? Susah. Mau ngintip aja susah dulu, ya. Sekarang antum di kamar, ya, bisa sangat mudah untuk melakukan apa? Maksiat. Dengan HP ini sangat mudah sekali. Tapi ingat, ya, ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan maksiat, bukan berarti Allah mengizinkan kita, Allah meridhoi kita, menyetujui kita, bukan. Tapi Allah sedang menguji keimanan kita. Kita ini takut sama Allah atau takut sama orang? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wa bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah akan menguji kalian dengan binatang buruan yang bisa ditangkap oleh tangan kalian dan senjata kalian. Itu orang-orang ihram dulu zaman Nabi, ya. Ketika ihram haji, itu sebelum ihram, sebelum masuk niat, itu kan masih boleh berburu, ya, kalau belum ihram itu. Susah, nyari binatang buruan susah. Begitu ihram, salah satu larangannya kan apa? Berburu. Malah gampang. Keliaran binatang-binatang itu. Sampai dipegang aja bisa. Dipermudah sama Allah SWT. Apa hikmahnya, kata Allah? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah SWT. Maka teman-teman sekalian, ya, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah SWT, takut sama Allah SWT, ya, terutama masalah, ya, pergaulan. Cari teman-teman yang baik, ya, cari teman-teman yang baik yang bisa menggandeng kita menuju surga Allah SWT. Karena teman ini pengaruhnya besar. Antum kalau salah pergaulan, rusak. Banyak anak-anak muda sekarang rusak itu gara-gara apa? Salah pergaulan. Antum kalau temennya sama, maaf, orang yang suka narkoba misalkan, ya, ditawari. Kalau bergaulnya sama orang yang suka ngerokok, ya ditawari. Cemen loh, ya, kayak perempuan cewek aja nggak mau ngerokok, kan ya. Kalau antum bergaulnya sama orang-orang yang pemikirannya khawarij, suka mengkafirkan, suka ngebom, ya, nanti diajari ngerakit bom. Ya. Kalau bertemannya sama orang-orang yang suka
klinik dunia hitam, nah, diajak ke mbah dukun nggak? Ya, bila cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, gitu nanti akhirnya, ya. Nah, tergantung teman. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan apa? Agama temannya. Maka hendaknya kalian melihat selektif dengan siapa kalian berteman. Kemudian yang Ana nasihatkan juga untuk teman-teman ya, hendaknya bagi kita untuk mendengarkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua di sini baik orang tua kita sendiri ataupun orang yang lebih berilmu. Ya, orang yang lebih dari para ustadz, ya. Antum harus mendekat sama orang-orang yang tua, ya, minta nasihat mereka, dengarkan nasihat mereka karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya, ya. Nah, sedangkan anak muda kadang-kadang semangat tapi kebablasan. Semangat 45, gaspol. Ya. Ya, los, gak rewel. Ya. Tapi ternyata kebablasan kadang. Ya kan? Makanya kalau kita sama yang lebih tua kadang diarahkan. Ya, ambil hikmah dari mereka, dengarkan nasihat mereka. Pernah suatu saat Nabi SAW pas duduk-duduk gini, terus ada anak muda langsung ngomong, ya Rasulullah i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Ini teko-teko langsung minta izin zina bisa. Para sahabat langsung melotot semuanya. Ya. Siapa ini berani bekali ini? Lancang kali dia. Ya. Ternyata sama Rasulullah SAW dengan kelembutannya suruh mendekat. Terus ya, lihat bagaimana Rasulullah lembut, hikmah. Orang tua seperti itu. Ya. Tujuannya mendidik. Kata Nabi SAW, wahai anak muda. Dia tahu anak muda itu gelora syahwatnya sedang naik-naiknya. Ya, dia ditanya, kalau ada orang lain nih yang mau berzina sama ibumu, kira-kira kamu mengizinkan enggak? Kok enggak, wahai Nabi, saya enggak bakalan ridho. Kalau ada yang pamit izin sama kamu mau zina sama mbakmu atau adik perempuanmu, kira-kira kamu setuju enggak? Enggak, wahai Rasulullah. Kalau sama bibimu, enggak, wahai Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengatakan, begitu juga semua orang. Enggak akan ada yang setuju kalau ibunya, anak perempuannya, bibitnya dizinai sama kamu. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian mendoakan, diusap dadanya. Lalu kata Nabi, Allahumma ya tahhir qalbah wahfad farjah. Ya Allah, sucikan hati anak muda ini dan jagalah farjinya. Ini juga penting untuk orang-orang tua ya. Doakan anak-anak kita seperti doa Nabi ini. Terutama sekarang ini zaman penuh dengan fitnah. Anak-anak pergaulan begitu bebas. Lihat anak-anak saiki bukannya anak kuliah. Dulu anak-anak kuliah toh. Saya kira SMP loh, pacaran pinter. Bahkan anak SD, wah, pernah ngobrol itu ya, ngomong, wah, saya punya pacar tuh 4. Wih, pelabuh kelas tinggi. Dia udah anak SD. Lihat anak-anak SMP sekarang. Masya Allah, antar jemput pacarnya sekolah. Gojek aja kalah. Banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak karena bebas pergaulan. Yang banyak terjadi apa? LKMD. Apa itu LKMD? Lamaran kari metenge DCA. Iya kan? Kalau gitu udah pusing orang tua. Akhirnya udah dinikahkan terpaksa daripada aib orang tua. Nah, repot. Makanya doakan ya, karena zaman sekarang ini luar biasa. Kalau udah waktunya udah nikah, jangan dipersulit. Ya, motivasi, tawakal sama Allah SWT. Idza balaghal ghulam wa lam yuzawwiju abu fa waqa'a fil fahisha athimal ab. Kata seorang tabi'in yang mulia ya, Qatadah bin Di'amah, kalau ada seorang yang anak muda yang sudah siap nikah, udah waktunya nikah, nggak segera dinikahkan oleh orang tuanya, akhirnya terjerumus dalam
zina atau LGBT, homo dan sebagainya, ya, maka orang tuanya ikut nanggung dosa juga. Karena kewajiban orang tua dalam melindungi anak. Jadi intinya orang tua mendoakan, ya. Kita yang masih muda juga begitu, minta nasihat sama orang tua, hormati. Makanya penting kajian-kajian seperti ini ya, penting untuk mendekatkan kita antara yang tua sama yang muda. Kita butuh bimbingan, siraman rohani, ya. Ya, nggak tahu yang tua yang mana ini. Aku nggak merasa tua ya. Ya itulah saya kira yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat kecuali untuk kebaikan bagi kita semuanya, insya Allah. Baik, Pak Syukur saya sudah mengatakan atas pemaparan materi pada malam hari ini. Baik, jemaah sekalian, teman sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini dengan tema dosis dari suri bersama beliau. Mungkin juga sepertinya tadi saya boleh diskusi. Kami utamakan pertanyaan langsung dari Ikhwan, dari lawan pria. Betul. Ustaz mau tanya, ini ya autis, cuman di umur 25 atau umur lagi kuliah kan ternyata mencari kerja gitu. Sekarang saya dapat cerita dari teman saya itu kalau kerja itu pas malam diajak bosnya minum, terus kalau nggak minum nanti kayak dikucilkan, terus posisinya digeser, akhirnya bisa sampai dikeluarkan. Itu gimana ya? Mohon bimbingannya, soalnya kita juga ada tekanan dari entah itu rumah atau keluarga yang sekiranya mau cari tahu kerja, tapi di lingkungan kerja sendiri itu nggak mungkin banyak kayak gitu. Contohnya yang kayak tadi itu. Minum kopi ya? Iya. Minum apa tadi? Minum kopi atau minum apa lah? Diajak minum apa dulu ya kan? Minum kopi, minum teh ya nggak apa-apa. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya memang kalau masa-masa muda memang salah satunya yang diincar adalah pekerjaan. Dan itu memang bukan suatu hal yang terlarang dalam agama. Karena memang kita dituntut juga untuk mencari apa? Nafkah. Kita hidup ini juga butuh perbekalan untuk bisa menafkahi istri kita, anak-anak kita. Islam malah nganjurkan kita untuk mencari nafkah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Ya, hendaknya seorang suami menafkahi apa? Istri dan anak-anaknya. Dosa kita kalau malah punya istri, punya anak, ditelantarkan, nggak dikasih uang belanja misalkan. Dosa. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakun. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tapi dalam mencari kerja, dalam mencari nafkah, Islam sudah memiliki garis, ya, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Karena bagi seorang muslim itu halal dan haram itu suatu hal yang prinsip, ya. Jangan sampai gara-gara alasan untuk mencari kerja, mencari nafkah, udah sikat aja, halal haram gak peduli. Enggak. Ya, kehalalan suatu pekerjaan adalah salah satu prioritas utama. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana orang enggak peduli dalam mencari pekerjaan, halal atau haram. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang enggak peduli halal haramnya. Ya. Dulu ada seorang salaf dahulu, setiap kali suaminya mau kerja, istrinya bilang apa? Wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati kamu dari kerja yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kita masih sabar untuk lapar. Tapi kita nggak akan kuat, nggak akan sabar kalau masuk neraka. Nah, duwe bojo ngono enak, Mas. Belum dapat pekerjaan, ya. Sabar, Mas. Insya Allah saya selalu mendukungmu. Gitu ya.
bangkrut, ya sabar mas, hidup ini ya begitulah. Insya Allah saya selalu mendukung dalam suka dan duka, ya Insya Allah. Tapi kalau ketemu bojo, ya, pokoknya saya nggak mau tahu mas ya. Yang penting oleh fulus, nah, yang penting oleh duit, tanggungan banyak. Ini anak kita belum dibayar SPP-nya, tunggakan kontrakan ini. Ya, akhirnya suami ini budrek, cari pekerjaan yang halal susah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya cari apa? Nah, godaan-godaan setan. Ya, digoda untuk ngerampok, begal, korupsi dan yang lainnya. Jadi intinya mencari pekerjaan itu memang adalah suatu itu kebutuhan. Tapi percayalah, ya kalau kita mencari pekerjaan yang halal akan diberkahi oleh Allah SWT. Ya, akan diberkahi oleh Allah. Sedikit tapi diberkahi oleh Allah itu jauh lebih baik daripada pekerjaan yang haram yang tidak diberkahi oleh Allah. Itu dapat gaji banyak tapi haram, nggak berkah, hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak tenang, keluarga, anak nggak tenang. Tapi kalau hidup itu qanaah, syukur, pekerjaan halal, itu enak. Gini, ilustrasi gambarannya sederhana ya. Sampean misalkan, nggak usah jauh-jauh. Kita kalau bepergian, nggak ada pelanggaran nih, ya, bawa surat SIM ini semuanya, nyantai, ada polisi, nggak takut, nyaman gitu kan. Nah, tapi coba sampean ada pelanggaran, bawa narkoba misalkan, atau nggak punya surat, ya, mobilnya habis maling misalkan, delok polisi tidur aja tak, udah gemeter misalkan. Padahal polisinya lagi tidur itu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Kita ini kalau pekerjaan yang haram bikin hati ini apa? Was-was, nggak tenang hidup ini. Tapi kalau ini kita itu halal, walaupun dapatnya sedikit, berkah insya Allah. Ya, dan yang paling penting hidup itu di samping yang halal adalah qanaah, selalu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada tadi misalkan dapat pekerjaan tapi pekerjaannya malah menggerogoti iman kita, diajak ngombe-ngombe misalkan, nah, mending kalau ngombe-ngombenya kopi gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau diajak miras, ya mungkin awalnya diajak, awalnya dipaksa-paksa, terus nyicipi, suwi-suwi, wah enak dibayar. Nah itu hati-hati, ya. Kalau tidak mendukung, pekerjaan tidak mendukung kita, lingkungan tidak mendukung kita, teman-teman tidak mendukung kita untuk kebaikan, cari pekerjaan. Ya, keimanan dan keselamatan agama kita harus menjadi prioritas bagi kita. Jangan sampai kita menggadaikan agama demi apa? Dunia. Dunia ini hina. Ya, jangan sampai gara-gara dunia yang secuil tadi, ya, tapi kita malah melalaikan akhirat. Wallahu a'lam. Kalau sekalian ini sebenarnya kita bisa lanjut diskusi lagi, cuma mengenai waktu sudah malam pukul 9, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa disimpan dulu atau bisa ditanyakan di kajian dari yang lainnya. Dan insya Allah nanti ada agenda lagi untuk kajian pemuda ini, insya Allah akan yang kedua dan yang berikutnya. Dan untuk yang terakhir sebelum kita tutup, ada satu hadiah lagi. Ini untuk yang catatannya paling banyak, Ikhwan. Jadi bisa tunjukin catatan siapa yang punya catatannya paling banyak di malam ini. Boleh di buku atau boleh di HP. Silakan. Yang catat paling banyak bisa angkat tangan dan tunjukin catatannya. Dan yang lain ya, baik kita tutup yang ini. Jadi untuk yang muslimah akan kembali. Jadi untuk yang ikhwan tadi
muslimat bisa foto catatannya terus kemudian bikin stories di Instagram, kemudian dari saudara mengajian yang memang ini ya filter mana saja yang catatannya bagus dan tetap bisa nanti akan dihubungi dan dalamnya besar. Baik demikian kegiatan kita kajian satu hari ini komunitas bermanfaat dan kemudian ikuti juga dari kajian saudara yang lainnya ada kajian maghrib siang hari Rabu, Kamis dan Jumat dan juga besok itu daurah manhaj di Masjid Al-Maqab pukul 1 sampai pukul 5 insyaallah bersama Ustaz Hafiz Mustafa dan Ustaz Basuki Ahmad. Kemudian ada juga ikuti juga media sosial mengaji ada Instagram, YouTube dan yang lainnya. Dan insyaallah kita akan ketemu kembali di kajian pemuda yang berikutnya insyaallah dengan tema dan konsep yang masih sama, talk show. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa disimak di Instagram atau sosial mengaji. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup majelis kita malam ini dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.